Ya, silakan Sapri. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan konsep saya dalam merancang bangunan hotel konvensi di Kabupaten Muna dengan judul Gema Gandang Mololo dalam Kota atau dalam bahasa daerahnya Goni Mololo Newite Kota. Mata kuliah Struktur Konstruksi Bangunan 3 dibuat oleh Muhammad Syafri Laksa dengan NIM S1B12467. Dosen pembimbing Muhammad Zakaria Umar. Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Kalau kita sudah baca, kita bilang Mungkin next ya. lanjut di slide. Ya, Pak. Bilang aja next ya. Ya, Pak. Oke, next, Pak. Yang pertama itu konsep pemilihan bentuk hotel konvensi Kabupaten Muna. Untuk inputnya ada tujuan. Tujuannya itu menemukan bentuk visual bangunan multifungsi yang sesuai dengan potensi lokal Kabupaten Muna. Untuk dasar pertimbangannya, yang pertama itu ada alat musik mololo, yang kedua ada kuliner Kaswami, yang ketiga ada alat musik Matoto. Untuk kriterianya, yang pertama kontekstual 20%, filosofis 15%, transformasi 20%, struktural 15%, iklim 10%, estetika 10%, 7, yang terakhir fungsi 10%. Untuk alternatif pertama, bentuk alat musik tradisional Muna yaitu Mololo sebagai potensi transformasi desain bentuk diadaptasi menjadi elemen arsitektur seperti masa bangunan berbentuk tabung, fasad dengan pola ikat seperti anyaman atau tali, struktur melingkar untuk ruang publik, atap berbentuk membran atau dom. Mololo menjadikan bangunan sebagai ekspresi karena ia berasal dari alat yang menyampaikan emosi, memiliki ritme dan bentuk khas, membawa makna budaya sehingga bangunan tidak hanya berfungsi, tetapi juga menyampaikan pesan, rasa, dan identitas. Untuk alternatif keduanya, bentuk kuliner khas Muna yaitu Kaswami sebagai potensi transformasi desain bentuk diadaptasi menjadi elemen arsitektur seperti bentuknya yang kerucut sederhana namun khas, memberikan peluang eksplorasi desain arsitektur yang unik, monumental, dan mudah dikenali sebagai landmark. Kaswami berasal dari bahan singkong yang mencerminkan kesederhanaan, ketahanan pangan, dan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan. Filosofi ini, filosofi ini dapat diterjemahkan ke dalam desain bangunan yang hemat energi, ramah lingkungan, menggunakan material lokal. Untuk alternatif tiganya, bentuk alat musik tradisional Muna yaitu matoto. Sebagai potensi transformasi desain bentuk, persegi diadaptasi menjadi elemen arsitektur. Sebagai alat musik matoto, melambangkan irama, harmoni, dan dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini bisa diterjemahkan ke dalam desain bangunan yang memiliki ritme fasad dalam kurung berulang, dan teratur dan ruang yang mengalir dan dinamis. Dari tiga alternatif, ada tabel perbandingan alternatif dari 1 sampai 3. Yang per, Langsung saja mungkin pembobotan pemilihan bentuknya itu untuk yang saya pilih itu di alternatif 1, yaitu alat musik mololo. Mungkin next, Pak. Lanjut di yang untuk slide kedua itu konsep tema bangunan. Untuk inputnya, tujuan menentukan tema bangunan hotel konvensi khas daerah lokal. Dasar pertimbangannya, sejarah alat musik mololo, kelebihan alat musik mololo, kekurangan alat musik mololo, pengertian alat musik mololo,
esensi alat musik, sejarah bangunan hotel konvensi, kelebihan bangunan hotel konvensi, kekurangan pengertian bangunan, esensi bangunan hotel konvensi. Untuk analisanya, sejarah dan latar belakang hotel konvensi. Yang pertama, berkembang dari kebutuhan bangunan multifungsi di kawasan perkotaan, menggabungkan fungsi hotel dan pusat konvensi dalam satu kawasan. Yang ketiga, dirancang untuk mendukung kegiatan bisnis, wisata, dan acara berskala besar. Untuk pengertiannya, yang pertama, bangunan yang menggabungkan fungsi hotel dan konvensional hall. Yang kedua, digunakan untuk penginapan, pertemuan, pameran, dan acara formal. Yang ketiga, memiliki fasilitas pendukung dalam satu area terpadu. Kelebihannya memaksimalkan fungsi dan efisiensi lahan, memudahkan akses antara penginapan dan area acara, meningkatkan aktivitas ekonomi dan pariwisata kawasan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama membutuhkan biaya pembangunan dan operasional besar, sistem sirkulasi dan utilitas lebih kompleks, memerlukan pengolahan ruang yang baik agar fungsi tidak saling mengganggu. Untuk karakteristiknya, bangunan mixed hotel konvensi memiliki karakter modern, fungsional, dan fleksibel dengan mengutamakan kenyamanan, efisiensi, efisiensi ruang, serta konektivitas antara fungsi bangunan. Selain itu, bangunan ini dirancang untuk mendukung aktivitas bisnis, rekreasi, dan kegiatan publik dalam satu kawasan terpadu. Untuk sejarah dan latar belakang Mololo ini alat musik tradisional khas masyarakat Muna, Sulawesi Tenggara, digunakan dalam acara adat, hiburan, dan penyambutan tamu. Yang ketiga menjadi simbol budaya dan kebersamaan masyarakat Muna. Untuk pengertian, alat musik pukul tradisional berbentuk gendang, terbuat dari kayu dan kulit sebagai membran bunyi, dimainkan dengan cara ditabuh menggunakan tangan. Kelebihannya ini memiliki identitas budaya lokal yang kuat, menghasilkan irama khas dan energik, cocok menjadi inspirasi konsep arsitektur modern. Kelebihannya, kekurangannya mulai jarang dikenal generasi muda, dokumentasi budaya masih terbatas. Untuk karakteristiknya, Gandang Melolo mencerminkan nilai kebersamaan, harmoni, dan semangat masyarakat Muna melalui irama tabuhnya yang selaras dan kuat. Selain sebagai alat musik tradisional, Gandang Melolo juga menjadi simbol identitas budaya dan warisan lokal masyarakat Muna. Untuk tabelnya, yang pertama itu tema bangunan hotel konvensi. Yang pertama bangunan multifungsi terpadu, modern dan efisien. Untuk esensi alat musik melolonya, yang pertama simbol budaya masyarakat Muna, yang kedua memiliki irama khas dan filosofis. Untuk outputnya itu, gema gendang melolo dalam kota atau dalam bahasa daerahnya, goni mololo newite kota. Mungkin next Pak. Jadi konsep transformasi bentuk, untuk inputnya itu tujuannya untuk menghasilkan bentuk bangunan multifungsi dari bentuk alat musik melolo yang merupakan potensi lokal di Kabupaten Una. Dasar pengembangannya dimensional, struktural, adiktif, kurve. Ini untuk analisisnya, bentuk awalnya itu masih bentuk murni begini, seperti alat musik melolo begitu. Terus di pengurangan bagian tertentu dari masa mulai dikurangi untuk menentukan bukan mengurangi kesan masif dan menentukan proporsi. Yang selanjutnya itu aditif.
penambahan setelah pengurangan bentuk, kemudian ditambahkan tambahan seperti jalur sirkulasi. Untuk kurvnya, pembentukan lengkung bentuk mulai dilunakkan dengan kurv atau lengkungan tidak lagi kaku seperti geometri awal, memberikan kesan dinamis, organik, lebih estetis. Mungkin untuk outputnya itu, bentuk dasar alat musik mellow diterjemahkan jadi massa tower vertikal dengan proporsi menyerupai aslinya sebagai upaya mempertahankan identitas bentuknya. Mungkin next, Pak. Lanjut di konsep struktur bawah bangunan, tujuannya itu mendapatkan sistem fondasi yang tepat untuk bangunan high-rise, fungsi bangunan hotel konvensi. Dasar pertimbangannya, pertama board pile, kedua driven pile, ketiga jacket pile. Jacket pile. Untuk kriterianya aman, selamat, atau melindungi manusia, efektif, tepat guna, efisiensi, atau tidak boros biaya dan material. Ini untuk analisisnya. Untuk alternatif pertama itu yaitu board pile. Kelebihannya cocok untuk bangunan besar dan tinggi. Getaran sangat kecil, diameter tiang bisa dibuat besar, lebih aman untuk bangunan di sekitarnya. Kekurangan, biaya cukup mahal, pengerjaan cukup lama, sensitif terhadap air dan tanah. Perlu pengawasan ketat. Untuk alternatif dua itu yaitu driven pile. Kelebihannya sangat kuat untuk bangunan berat, getaran sangat kecil, kualitas tiang sudah terjamin, proses pemasangan relatif cepat, daya dukung langsung bisa diketahui. Untuk kekurangannya, menimbulkan getaran dan suara bising, bisa mengganggu bangunan di sekitar, butuh alat berat besar, panjang tiang terbatas. Untuk alternatif tiga ada jacket pile. Kelebihannya tidak berisik, getaran kecil, kualitas lebih terukur, lebih aman untuk bangunan sekitar. Kekurangannya, alatnya besar dan berat, mobilita, mobilisasi mahal, kurang cocok untuk tanah sangat keras. Butuh beban lawan, counterweight. Ini untuk tabel penilaian dari tiga alternatif itu, yang menang itu alternatif satu, yaitu board pile. Mungkin lanjut di slide berikutnya, Pak. Ini untuk konsep struktur tengahnya, bangunan hotel konvensi. Tujuannya mendapatkan sistem struktur utama yang paling efisien dalam menahan beban gravitasi dan lateral atau gempa sekaligus mendukung estetika desain organik. Dasar pertimbangannya, yang pertama, core beton bertulang, yang kedua, core plus sistem outrigger, yang ketiga, diagrit atau exoskeleton. Kriterianya aman, selamat, efektif, dan efisien. Mungkin langsung dianalisisnya. Untuk alternatif pertama yaitu core beton bertulang. Yang untuk struktur vertikalnya, core inti beton bertulang sebagai firewall dalam kurung lift, tangga, dan shaft. Kolom perimeter mengikuti bentuk fasad organik. Untuk struktur horizontalnya yaitu plat lantai sistem flat slab tanpa balok atau drop panel. Kelebihannya stabil dan kuat untuk bangunan tinggi. Kedua sistem sederhana dan umum digunakan. Ketiga ruang dalam lebih rapi tanpa balok tinggi, bersih maksimal. Cocok untuk fungsi hotel, layout kamar efisien. Kekurangannya kurang fleksibel untuk bentuk ekstrim atau void besar. Ketebalan plat bisa lebih besar, kurang
ekspresif secara struktur. Itu alternatif dua, yaitu core plus sistem outrigger. Struktur vertikalnya, yang pertama ada core beton bertulang di tengah, kedua kolom perimeter sebagai elemen penahan tambahan. Untuk struktur horizontalnya, yang pertama outrigger, balok besar atau terus horizontal menghubungkan core ke kolom perimeter. Yang kedua belt truss melingkar di beberapa lantai, biasanya lantai mekanikal. Kelebihannya sangat efektif menahan beban lateral, angin atau gempa, mengurangi goyangan drive pada tower tinggi. Cocok untuk bangunan dengan overhang besar seperti desain ini. Efisiensi material lebih baik dibanding hanya core. Kekurangannya, konstruksi kompleks membutuhkan lantai khusus atau mekanikal. Kondi, koordinasi struktur arsitektur cukup rumit. Itu alternatif tiganya, diagrit atau exoskeleton. Untuk struktur vertikalnya, yang pertama struktur utama berupa diagrit atau rangka diagonal di fasad mengikuti bentuk oval. Yang kedua, core tengah lebih ringan hanya untuk sirkulasi dan servis. Untuk struktur horizontalnya, yang pertama plat lantai komposif, baja atau beton, atau balok radial yang terhubung ke diagrit. Yang kedua, ring beam mengikuti bentuk lengkung. Kelebihannya sangat cocok untuk bentuk organik dan ikonik. Kelebihan yang kedua mengurangi kolom di dalam, ruang fleksibel, bagus untuk ballroom atau konvensi. Yang ketiga, estetika tinggi, struktur jadi elemen desain. Yang terakhir, efisiensi dalam menahan gaya lateral. Kekurangannya, yang pertama biaya tinggi, kedua detail sambungan rumit, ketiga butuh tenaga ahli dan fabrikasi presisi. Dari tiga alternatif itu yang saya pilih alternatif dua, yaitu core plus sistem outrigger dan belt truss. Mungkin bisa lanjut, Dok. Un- Mungkin di slide berikutnya yaitu konsep struktur atas bangunan hotel konvensi. Tujuannya mendapatkan konstruksi atap yang mampu melindungi bangunan secara maksimal, mendukung estetika futuristik, dan memiliki performa termal yang baik untuk iklim tropis di Kendari. Dasar pertimbangannya, yang pertama space frame roof, kedua flat roof atau atap datar, yang ketiga curve atau sill roof. Kriterianya aman, selamat, efektif, efisien. Untuk alternatif pertama itu yaitu space frame roof. Kelebihannya yang pertama mampu bentang lebar tanpa kolom, kekuatan dan kestabilan tinggi, ringan namun kuat, fleksibel dalam bentuk desain, pre- prefabrikasi atau fabrikasi di luar lokasi. Yang terakhir, kelebihan yang terakhir itu efisiensi material. Untuk kekurangannya, biaya awal relatif mahal, sambungan kompleks, membutuhkan tenaga ahli khusus, perawatan lebih rumit, waktu desain lebih lama, transportasi dan pemasangan bisa menantang. Untuk alternatif kedua itu ada flat roof atau atap datar. Kelebihannya, desain sederhana dan modern, mudah dalam konstruksi, biaya relatif lebih ekonomis, dapat dimanfaatkan sebagai rooftop, taman, atau utilitas, dan lain-lain. Yang
Kelima, akses perawatannya lebih mudah. Dan untuk yang terakhir, cocok untuk bangunan bertingkat. Kekurangannya, drainase air kurang optimal, rawan genangan, risiko kebocoran lebih tinggi, membutuhkan waterproofing yang baik. Perawatan harus rutin, kurang cocok untuk curah hujan tinggi jika desain tidak tepat. Penyerapan panas lebih besar, ruang ruangan bisa lebih panas. Untuk alternatif tiganya itu yaitu curve sill roof atau sill roof. Kelebihannya itu yang pertama mampu bentang lebar tanpa banyak kolom, distribusi beban merata atau efisiensi secara struktur. Ke- Kekuatan tinggi dengan material relatif tipis, bentuk aerodinamis atau tahan angin, estetika untuk unik dan ikonik, efisiensi material karena kerja struktur membran atau permukaan. Kekurangan, desain dan analisis struktur kompleks, biaya perencanaan dalam konstruksi lebih mahal, membutuhkan tenaga ahli khusus, pelaksanaan konstruksi lebih sulit, casting, formwork, rumit, dan mahal, terutama beton seal. Perbaikan dan renovasi lebih sulit. Dari tiga alternatif tersebut, saya memilih flat roof atau atap datar. Ini bisa next slide berikutnya. Ini untuk slide berikutnya, yaitu konsep primary skin bangunan. Hotel konvensi tujuannya, konsep primary skin pada bangunan. Hotel konvensi adalah menjadikan lapisan utama bangunan atau fasad selubung luar sebagai elemen yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mendukung fungsi dan identitas bangunan. Dasar pertimbangannya, yang pertama, Unitis Curtain Wall System, yang kedua, Structural Glass System, yang ketiga, Hybrid Facade System. Untuk kriterianya, yang pertama itu iklim, panas, hujan, kelembapan, tahan panas, hujan, dan kelembapan, yaitu sekitar 20%. Untuk orientasi matahari dan angin, sekitar 10%. Material kuat dan tahan cuaca 15%. Jenis primary skin 10%. Fungsi perlindungan utama 15%. Sistem konstruksi, struktur dan sambungan 10%. Kinerja bangunan 15%. Seperti insulasi panas, kedap air, kedap suara. Perawatan dan durabilitas 5%. Untuk mungkin lanjut di analisis. Untuk alternatif yang pertama itu Unitis Curtain Wall System. Kelebihannya kualitas tinggi karena dibuat di pabrik. Presisi untuk bentuk modular. Pemasangannya cepat, penting untuk proyek hotel time cost. Performa kedap air dan udara sangat baik, cocok untuk high rise dan fasad kaca luas. Kekurangannya kurang fleksibel untuk bentuk sangat organik, perlu custom panel, mahal biaya awal tinggi, fabrikasi plus transformasi. Perubahan desain di tengah proyek sulit dilakukan. Yang kedua, struktur glass system. Kelebihannya tampilan sangat modern dan ikonik, minim frame, maksimalkan maksimalkan view keluar, nilai jual hotel naik, memberikan kesan ringan dan mewah pada bangunan. Untuk kekurangan untuk kekurangannya biaya sangat tinggi, material plus engineering, kontrol panas buruk jika tanpa treatment, perlu low E-glass atau shading, maintenance lebih sulit, kotoran sambungan sealant. Isu keamanan dan struktur harus sangat diperhitungkan. Untuk alternatif tiganya yaitu hybrid facade system. Kelebihannya fleksibel, bisa
gabungkan curtain wall, cladding, shading bisa menyesuaikan area berbeda, kamar, face publik, plus service. Optimal secara performa, thermal, estetika, biaya bisa di balance. Lebih mudah mengikuti bentuk bebas dan parametrik. Kekurangannya, detail desain lebih kompleks, koordinasi antara sistem lebih sulit, arsitek, engineer, kontraktor. Risiko kesalahan sambungan antara material lebih tinggi. Dari tiga alternatif ini, saya memilih struktur glass system. Mungkin lanjut di slide berikutnya. Untuk slide berikutnya yaitu konsep secondary skin pada bangunan hotel konvensi. Tujuannya mengurangi panas dan silau matahari agar ruangan lebih nyaman dan hemat energi. Selain itu, secondary skin juga memperindah tampilan bangunan sehingga terlihat lebih modern dan futuristik. Dasar pertimbangannya, yang pertama unity unitized curtain wall system, structural glass system, hybrid facade system. Untuk kriterianya iklim, orientasi material, jenis secondary skin, fungsi, sistem konstruksi. Untuk analisisnya, yang pertama itu double skin facade, kelebihannya performa thermal sangat baik, mengurangi panas masuk, pen- pancing untuk hotel di iklim tropis, penting untuk hotel di iklim tropis. Yang kedua, reduksi kebisingan bagus untuk area konvensi. Tetap mempertahankan tampilan transparan dan elegan. Bisa dikombinasikan dengan ventilasi alami. Kekurangannya biaya tinggi, dua lapisan fasad detail teknis. Yang kedua, kekurangan yang kedua, detail teknis kompleks, ventilasi, safety, kondensasi. Kekurangan yang ketiga, maintenance lebih sulit, akses pembersihan. Yang keempat, membutuhkan space tambahan, tidak efisien untuk area sempit. Untuk alternatif dua, Bryce Soil atau Sun Shading System. Kelebihannya tampilan sangat modern dan ikonik, minim frame. Maksimalkan view keluar, nilai jual hotel naik. Memberikan kesan ringan dan mewah pada bangunan. Untuk kekurangannya, biaya sangat tinggi, material fast engineering. Kontrol panas buruk jika tanpa treatment. Perlu low A glass atau shading. Maintenance lebih sulit, kotoran, sambungan, talent. Isu keamanan dan struktur harus sangat diperhitungkan. Untuk alternatif tiga, kinetik atau adaptif fasad. Kelebihannya adaptif terhadap kondisi cuaca, panas, dan cahaya. Performa energi sangat tinggi atau dinamis. Memberikan nilai ikonik dan high tense, cocok untuk hotel konvensi premium. Bisa jadi daya tarik visual branding. Kekurangannya biaya sangat tinggi, mechanical plus control system. Yang kedua, maintenance kompleks. Resiko kerusakan mekanik membutuhkan membutuhkan sistem kontrol dan operasional yang matang. Tidak semua kontraktor mampu mengerjakannya. Dari konsep secondary skin ini ada tiga alternatif. Yang terpilih itu alternatif satu yaitu double skin facade. Karena memberikan keseimbangan terbaik antara performa thermal, kenyamanan, dan estetika tanpa mengorbankan desain ikonik bangunan.
Mungkin bisa lanjut di slide berikutnya, Pak. Untuk slide selanjutnya itu yaitu konsep secondary skin berdasarkan material bangunan hotel konvensi. Untuk tujuannya, secondary skin bertujuan mengurangi panas dan silau matahari agar ruangan lebih nyaman dan hemat energi. Selain itu, secondary skin juga memperindah tampilan bangunan sehingga terlihat lebih modern dan futuristik. Dasar pertimbangannya, yang pertama, secondary skin material logam. Yang kedua, secondary skin material kaca. Yang ketiga, secondary skin beton pracetak. Untuk kriterianya, iklim, orientasi, material, jenis secondary skin, fungsi, sistem konstruksi. Untuk analisisnya, yang alternatif pertama itu secondary skin material logam atau aluminium plus perforated metal. Kelebihannya sangat fleksibel secara bentuk, bisa mengikuti geometri, lengkungan, atau organik seperti di gambar. Memberikan shading efektif, mengurangi panas matahari langsung, tampilan modern dan high-tech sesuai dengan karakter bangunan. Tahan lama dan minim perawatan, anti karat jika pakai aluminium. Kekurangannya biaya fabrikasi bisa tinggi, terutama jika bentuk custom atau parametrik. Jika desain terlalu rapat, mengurangi view keluar, perlu detailing yang baik untuk menghindari getaran atau suara akibat angin. Untuk alternatif kedua yaitu secondary skin material kaca atau double glazing, double skin facade. Kelebihannya, performa thermal lebih baik dibanding kaca tunggal, mengurangi panas masuk, tetap mempertahankan transparansi, view, dan pencahayaan alami maksimal. Memberikan kesan premium dan elegan, penting untuk hotel konvensi. Bisa dikombinasikan dengan ventilasi double skin facade. Kekurangannya, biaya sangat tinggi, material plus sistem rangka plus instalasi. Perawatan lebih kompleks, de- denim dua lapis kaca. Resiko overhang jika resiko overheating jika ventilasi safety tidak dirancang dengan baik. Untuk alternatif tiga, yaitu secondary skin beton pracetak. Kelebihannya kuat dan tahan lama, bisa dibuat pola untuk parametrik atau motif untuk shading, mengurangi panas secara signifikan, solid mass, memberikan depth atau karakter fasad. Kekurangannya berat, beban struktur bertambah, kurang transparan, tidak cocok untuk semua area hotel, fleksibel bentuk lebih terbatas dibanding logam, instalasi lebih kompleks untuk bentuk non-linear. Dari tiga alternatif tersebut, saya memilih alternatif satu yaitu secondary skin material logam, aluminium, atau perforated metal. Kenapa saya memilih? Karena paling cocok sebagai secondary skin hotel konvensi karena fleksibel mengikuti bentuk fasad, efektif mengurangi panas, tetap menjaga pencahayaan dan view, serta memberikan tampilan modern. Mungkin next di slide berikutnya. Untuk slide berikutnya yaitu konsep secondary skin, sistem rangka bangunan hotel konvensi. Tujuannya itu
mengurangi panas dan silau matahari agar ruangan lebih nyaman dan hemat energi. Selain itu, secondary skin secondary skin juga memperindah tampilan bangunan sehingga terlihat lebih modern dan futuristik. Dasar pertimbangannya, secondary skin material logam, aluminium atau perforated metal. Secondary skin material kaca, double pilih. Untuk dasar pertimbangannya itu ada kabel tarik tensil system untuk elemen ringan. Yang kedua, modular panel system. Yang ketiga, frame plus subframe plus bracket system. Untuk kriterianya, iklim, orientasi, material, jenis secondary skin, fungsi, dan sistem konstruksi. Untuk alternatif pertama yaitu kabel. Untuk analisisnya, alternatif pertama itu kabel tarik atau tensile system untuk elemen ringan. Kelebihannya, ringan secara struktur, beban ke bangunan kecil, memberikan kesan transparan dan futuristik. Cocok untuk secondary skin ringan atau shading, bisa menciptakan tampilan heading fasad. Kekurangannya tidak cocok untuk beban berat, tidak bisa menopang panel besar dan solid, rentang terhadap getaran dan angin, butuh perhitungan struktur yang sangat presisi. Maintenance tension, kekencangan kabel perlu diperhatikan. Untuk alternatif duanya itu yaitu modular panel system. Kelebihannya pemasangan cepat, fabrikasi di pabrik, ke kualitas lebih terkontrol, efisien untuk area repetitif seperti kamar hotel, mengurangi pekerjaan di lapangan. Untuk kekurangannya, kurang fleksibel untuk bentuk bebas, kurv, kurva kompleks jadi mahal. Transport dan heading panel besar cukup sulit. Perubahan desain sulit dilakukan. Untuk yang ketiga yaitu frame subframe, kelebihannya sangat fleksibel, bisa mengikuti bentuk lengkung dan organik seperti di gambar. Struktur kuat dan stabil untuk panel besar, kaca, logam, dan lain-lain. Presisi tinggi bisa disesuaikan di lapangan. Adjustable bracket sistem paling umum dan terbukti untuk fasad kompleks high rise. Kekurangannya, banyak komponen detail lebih rumit, waktu instalasi lebih lama dibanding sistem modular penuh, biaya bisa meningkat jika geometri sangat kompleks. Dari tiga alternatif ini, saya memilih alternatif tiga, yaitu frame plus subframe plus bracket system. Kenapa saya memilih alternatif tiga? Karena paling mampu menangani desain fasad hotel yang kompleks dan melengkung, sekaligus tetap memberikan kekuatan dan kestabilan struktur. Mungkin bisa lanjut di slide berikutnya. Untuk Rizal, slide jangan dibaca semua. berikutnya itu, Jangan dibaca semua poin-poinnya aja. ya Bang, bisa lanjut untuk konsep posisi core bangunan hotel konvensi itu. Tujuannya, pemilihan posisi core bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan struktur, efisiensi fungsi, kenyamanan pengguna, dan nilai ekonomis bangunan hotel konvensi. Untuk dasar pertimbangannya, A. Posisi core dalam bangunan, satu multi black core, core tengah, dual side core. B. Sistem struktur core, yang pertama tube system integration, dua core plus outrigger system, tiga firewall core. C. Posisi core dalam bangunan. Yang pertama core persegi atau persegi panjang.
Yang kedua, core lingkaran atau circular core. Yang ketiga, core bentuk L. Yang keempat, shape core. Untuk kriterianya, efisiensi struktur 25%, fungsi dan sirkulasi 20%, efisiensi ruang 15%, kesesuaian bentuk bangunan 10%, sistem struktur core 10%, material core 10%, konstruksi dan biaya 5%, keamanan dan evakuasi 5%. Untuk analisisnya yang bagian A yaitu posisi core dalam bangunan. Yang pertama alternatif satu multiple core. Kelebihannya sirkulasi lebih mudah dan cepat, evakuasi lebih aman. Untuk kekurangannya boros ruang, biaya lebih mahal. Untuk alternatif duanya yaitu core tengah. Kelebihannya distribusi beban seimbang, kekurangannya membatasi fleksibilitas ruang. Untuk alternatif tiga yaitu dual slide core. Kelebihannya lebih cepat dari Syncor, cukup untuk multitasking ringan, hemat daya dan biaya. Kekurangannya kurang kuat, tugas berat, kalah performa dari prosesor dengan core lebih banyak. Bagian B itu yaitu sistem struktur core. Alternatif satu itu serial core. Kelebihannya struktur sederhana dan mudah dibangun, biaya relatif lebih murah, cocok untuk gedung regular. Kekurangannya kurang kaku untuk gedung tinggi atau ramping, tidak efektif untuk bentuk kompleks, terbatas menahan beban lateral besar. Alternatif dua itu tube system integration. Kelebihannya sangat efisien untuk gedung tinggi, kuat terhadap beban angin, mengurangi kebutuhan kolom dalam. Kekurangannya kurang fleksibel untuk bentuk non-regular, desain dan detailing lebih rumit, tampilan lebih terbatas. Yang alternatif tiga itu core plus outrigger system. Kelebihannya kekuatan tinggi, minim goyangan, efektif untuk gedung tinggi, bentuk unik, distribusi beban lebih merata. Kekurangannya konstruksi lebih kompleks, butuh ruang untuk outrigger, biaya lebih tinggi. Untuk posisi core dalam bangunan itu saya memilih alternatif dua yaitu core tengah, central core. Dipilih karena membuat sirkulasi lift dan utilitas lebih efisien. Untuk yang B itu sistem struktur core-nya saya memilih alternatif tiga yaitu outrigger karena mampu meningkatkan kestabilan bangunan. Mungkin bisa lanjut di slide berikutnya. Ini bagian C, bentuk core dalam bangunan. Yang alternatif satu itu core lingkaran. Kelebihannya sangat cocok, sangat baik menahan gaya lateral dan torsi. Aerodinamis terhadap angin, kekurangannya kurang efisien untuk tata ruang dalam. Alternatif dua itu core persegi atau persegi panjang. Kelebihannya efisien dan ekonomis, mudah integrasi dengan struktur kolom balok. Kekurang, kekurangannya kurang fleksibel untuk desain atau bentuk yang tidak reguler. Alternatif tiga itu core bentuk L. Kelebihannya fleksibel untuk layout tidak simetris, bisa membuka ruang lebih luas. Kekurangannya distribusi struktur tidak merata. Untuk bagian C, bentuk core dalam bangunan alternatif. Bentuk core dalam bangunan, saya memilih alternatif A, alternatif satu, yaitu core lingkaran. Karena paling sesuai dengan bentuk bangunan hotel konvensi yang futuristik dengan melengkung. Mungkin bisa lanjut di slide berikutnya. Untuk slide berikutnya yaitu konsep modul bangunan hotel konvensi.
Tujuannya yaitu menciptakan susunan ruang yang teratur, efisien, dan mudah dikembangkan. Dasar pertimbangannya 1 16 meter, 3 sampai 12 meter. Kriterianya fungsi bangunan 20%, efisien struktur 20%, kebutuhan ukuran ruang 15%, material 10%, jumlah lantai 10%, sistem struktur 10%, efisiensi biaya dan material 10%, kemudahan konstruksi 3%, kesesuaian desain arsitektur 2%. Untuk alternatif satu yaitu 6 sampai 9 meter, paling ini zona nyaman struktur dipakai untuk kantor, apartemen, hotel. Kenapa? Tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak kolom, masih ekonomis. Untuk alternatif 2, 9 sampai 12 meter, ruangan lebih luas dipakai kalau mau ruang lega. Contohnya lebih besar, ruang kantor open space, ballroom kecil. Konsekuensinya balok lebih besar, biaya naik. Untuk alternatif 3 yaitu 12 meter khusus. Ini sudah level niat banget, dipakai untuk bandara konvensional, konvension hal, atrium besar, biasanya dipakai biasanya pakai struktur khusus, terus outrigger dan lain-lain. Untuk konsep modul bangunan, dari tiga alternatif ini saya memilih alternatif satu yaitu 6 sampai 9 meter. Karena ukuran ini efisien untuk pembagian ruang hotel seperti kamar, koridor, dan area konvensi lain-lain. Mungkin lanjut di slide berikutnya. Untuk konsep dilatasi bangunan hotel konvensi, tujuannya mengurangi resiko keretakan atau kerusakan bangunan. Dasar pertimbangannya, celah dilatasi, expansion joint, double column, kolom ganda. Kriterianya, fungsi bangunan 20%, efisiensi struktur 15%, kebutuhan ukuran ruang 20%, sistem struktur 15%, keamanan dan evakuasi 20%, kesesuaian bentuk bangunan 10%. Dari analisis ada dua alternatif. Yang pertama, celah dilatasi atau expansion joint menggunakan celah atau pemisah antara struktur bangunan, menyerap pergerakan akibat panas, gempa, dan penyusunan penyusutan bangunan, lebih fleksibel dan efektif untuk bangunan tinggi, tampilan fasad lebih rapi dan modern, cocok untuk bangunan besar dan kompleks. Untuk alternatif 2, double column atau kolom ganda, menggunakan dua kolom terpisah dengan jarak tertentu, memberi ruang gerak antara struktur bangunan. Struktur lebih sederhana dibanding expansion joint, dapat mempengaruhi tata ruang dan tampilan fasad, cocok untuk bangunan memanjang atau sederhana. Dari dua alternatif ini, saya memilih alternatif satu karena mampu mengurangi risiko retak dan kerusakan akibat pergerakan struktur, perubahan suhu, serta gempa pada bangunan hotel. Ya, untuk slide berikutnya itu konsep sintetis bangunan hotel konvensi. Tujuannya menggabungkan fungsi hotel dan fasilitas konvensi secara efektif agar tercipta bangunan yang nyaman, efisien, memiliki sirkulasi yang baik, dan sesuai dengan kondisi tapak. Dasar pertimbangan itu, pertama pondasi board pile, dua core plus sistem outrigger, ketiga core plus sistem outrigger, yang keempat flat roof atau atap datar, yang kelima struktur glass system, yang keenam double skin facade, yang
7 material logam, yang ke-8 sistem frame plus subframe, yang ke-9 core tengah, yang ke-10 core outrigger system, 11 modul 6 sampai 9 meter, 12 core lingkaran, 13 celah dilatasi. Ini untuk analisisnya sesuai dari dasar pertimbangan dari 1 sampai 13 tadi. Mungkin langsung saya ke outputnya. Yang pertama menggunakan pondasi board pile, menggunakan core system outrigger, menggunakan flat roof, menggunakan struktur glass system, menggunakan double skin facade, menggunakan material logam, menggunakan sistem frame subframe, menggunakan core tengah, menggunakan core outrigger, menggunakan modul 6 sampai 9 meter, menggunakan core lingkaran, dan menggunakan celah dilatasi. Untuk ini untuk Dena Hotel Konvensinya dari satu dari lantai 1 sampai lantai 2 lobi itu fungsinya lobi utama dan area restoran. Untuk Dena lantai 3 sampai 4 yaitu ballroom, pre-function, dan ruang persiapan. Ini bisa dilihat gambar denanya dari sini. Ini untuk Dena lantai 5 sampai 6 ada ruang konvensi dan meeting room. Untuk denah lantai 9 sampai 14 itu kamar standar dengan 56 unit. Ini slide berikutnya. Ini untuk denah lantai 15 sampai 19 kamar deluxe dengan 40 unit. Dan ini untuk lantai 25-nya Skylong. Mungkin lanjut di slide berikutnya. Ini untuk denah lantai 20 sampai 23 yaitu suite room 24 unit. Mungkin bisa lanjut di slide berikutnya. Ini tampak bangunannya, tampak depan, kanan, kiri, dan belakang. Bisa di slide berikutnya. Ini untuk potongan bangunannya. Baru Pak, ya udah bermain jaringan. Ini untuk gor bangunannya, ini denanya, ini perfect. Oke, lanjut di slide berikutnya. Ini fondasi bangunannya, ini rencana fondasinya, ini detail fondasinya. Kolomnya itu menggunakan 88, rabat betonnya 5 cm, pel capnya 80 cm, slope-nya 20 kali 80, board pile-nya dengan diameter 60 cm. Ini hanya contoh kedalamannya yang 15 meter ini. Tulangan utamanya itu 16 dengan 16 16 tulangan dengan diameter 19 mm. Oke, lanjut di slide berikutnya. Ini untuk rencana atapnya. Di sini tuh menggunakan atap datar, top flat roof,
Dan untuk atap depannya itu menggunakan dan atap depannya itu dia menggunakan set roof atau skillion roof dengan kemiringan 10 derajat. Untuk atap belakangnya menggunakan seat roof atau skillion roof juga dengan arah kemiringan 10 derajat juga. Oke, lanjut. Ini untuk gambar tampak depannya 3D. Ini tampak kiri 3D-nya. Ini tampak belakang 3D-nya. Dan ini tampak kanan untuk 3D-nya. Dan ini untuk X-banner saya, Pak. Ini untuk di dalam bannernya itu sudah tertera judulnya dan transformasi bentuk, penjelasan tentang konsepnya, tampak bangunan, perspektif, potongan dan denahnya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wambauna boga undo doda mani Wambauna boga undo moka mokurai Boga uno motoba Boga uno mo adati Ditula-tula di kakak udara Noratomo namani hampa itu Nobari mo boga umo hilaro Tai di hende bogo minamo dae efuna Ino toba doli kuanemo Hingga no kodo kakalahan tawe kuliuno kodo limpuane kau nahanto dapo fea fea ba dapo fora fora to wang bauna boga ututura Oke ya, Assalamualaikum. Siapa? Saprizal. Jelas suaranya Bapak? Waalaikumsalam, Pak. Jelas suaranya Bapak? Kedengaran, Pak. Saprizal, apa karena ini final, Jelas, Pak. karena ini final, ada yang Bapak mau konfirmasi saja ya. Apa tema bangunan tak? Ya, Pak. Apa tema bangunan tak?
Temanya Ya, Gema Kendang Melolong dalam Kota, Pak. kalau dalam bahasa, Kalau dalam bahasa daerahnya itu ni Mololo Unewi Kota. oke. Eh, kenapa sih kamu ambil bentuk gendang itu? Singkat saja apa? Karena, Karena saya suka dari bentuknya itu kayak berbentuk tabung dan dia ini kayak dah masuk sekali begitu dari kayak mengekspresikan sekali untuk Damuna begitu, Pak. oke. Terus Bapak mau tanya tentang core. Itu core-nya kita, itu core-nya kita, berapa persen sih dari lantainya kita? Luasan lantai? Kemarin waktu kamu gambar. 16%. 16%. Diambil dari mana? Luasan yang mana? Luasan lantai yang mana? Tengah, Pak. Hah? Lantai atas. Luasan lantai paling apa? Ter Paling tingginya, Pak. Teratas. terke Terkecil, Pak. iya, terkecil ya. Jangan kau ambil yang lantai terbesar. Terus tebal dinding kornya berapa? Berapa tebal dinding kornya kita? Tebal dinding kornya untuk Iya, dinding yang di luar itu atau firwallnya itu 30, Pak. berapa? 30 apa? 30. Ini untuk dinding luarnya ini yang firwallnya 30 Tiga puluh ketebalannya. apa? 30 cm, Pak. Oh ya, oke. Apa sih fungsi kor? Dua saja, satu. Fungsi kor itu untuk menghubungkan lantai per lantai, Pak. Yang kedua, dia sebagai Atau apa? Kor, dia itu sebagai apa? Pada bangunanmu. tempat utilitas begitu, Pak. Sama Ya, sirkulasi. nah, terus apa lagi dia sebagai penguat apa? Oh, sebagai penguat ke struktur utama bangunan begitu, Pak. Iya, oke. Oke ya. Iya, Pak. Sebenarnya tuh Bapak sebenarnya terus terang dari kemarin apa bentuk bangunanmu ini sebenarnya Bapak agak meragukan gendangnya ini karena di atasnya ini apa tiba-tiba ada unit yang besar gitu. Jadi seolah-olah tidak Bapak khawatir tidak stabil dan kokoh. Tapi ya seiring waktu ya kamu menurut Bapak berhasil membuat gambar ini eh, apa eh, menjadi lebih estetis ya. Menurut Bapak kamu berhasil mengeksekusinya dengan bagus ya. Eh Iya, Pak. Safrizal, selama kuliah Bapak perhatikan kamu rajin ya, tekun, gigih. eh, Mudah-mudahan ke depannya kamu bisa apa menggapai cita-citamu menjadi seorang arsitek ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Safrizal, ini aja sih harapannya Bapak Safrizal ke depannya Safrizal, ke depannya Safrizal. Kamu itu kalau merancang selalu ini ya punya tema Iya, Pak. ya. Kamu itu selalu punya tema gitu s- agar agar bangunanmu itu eh, apa menghasilkan bangunan yang berkarakter unik dan khas gitu. Ya, Iya, Pak. oke ya. Jadi dalam setiap merancang apapun ke depannya ya kamu harus punya tema.
Kita tuh arsitek di situnya, ya. Jadi jangan tiba-tiba kamu langsung menggambar gitu. Tapi kamu gali dulu, eksplorasi dulu kira-kira temanya apa. Nah, ketika kamu bertema, kamu menghasilkan bangunanmu unik toh, ya kan? Iya, Pak. Ya, itu harapannya Bapak ke depan. Ya, jadi jangan tiba-tiba langsung kamu gambar saja, tapi kamu mengeksplorasi. Ya, salah satunya adalah dengan pakai metode ini ya, mencari kelebihan, kekurangan sehingga mendapatkan tema bangunanmu ini. Ya, oke, Iya, oke. Pak. Menurut Bapak, kamu eh, tugasnya bagus sekali. Ya, Iya, makasih, Pak. oke. Terima kasih banyak, Safrizal, atas eh, atensita di mata kuliah ini. Mudah-mudahan kedepannya kamu sukses ya. Amin, Pak. Ya, Makasih, oke. Pak. Ya. Oke, Bapak sudahi presentasi ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.